Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3年生の日本語学科ののフィタ・アディリア・プラティビと申します。この動画では1グループから、6グループまでの皆さんが発表してくれた、統合論と意味論について発表していきたいと思います。Perkenalkan, nama saya Novita Adelia Pratiwi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan rangkuman materi yang telah disampaikan oleh teman-teman dari kelompok 1 sampai kelompok 6 mengenai sintaksis dan semantik. Pertama-tama saya akan mempresentasikan rangkuman dari materi sintaksis. Untuk materi awal sintaksis itu disampaikan oleh kelompok 1, dimulai dari pengertian dari sintaksis. Jadi sintaksis itu merupakan cabang linguistik yang mengkaji tentang struktur kalimat dan unsur-unsur pembentukannya. Dan dalam bahasa Jepang sintaksis itu juga bisa disebut dengan togorong atau dengan sintakusu gitu. Nah, di sini ada jenis kalimat berdasarkan strukturnya. Yang pertama ada dokuritsu gobung atau kalimat minim. Nah, biasanya itu contohnya seperti sebuah kata yang diikuti dengan tanda seru. Contohnya seperti ame atau are. Nah, atau dokuritsu gobung juga bisa merupakan contoh itu aisatsu. Misalkan konnichiwa gitu, hayo gitu, atau dan lain sebagainya. Kemudian ada jutsu gobung, yaitu kalimat yang berkonstruksi predikatif. Nah, jutsu gobung sendiri ada yang berdasarkan jenis kata yang menjadi predikatnya dibagi ke dalam dosibung, keiyosibung, dan meisibung. Di dosibung itu juga ada dosi ya, kata kerja ya, kalimat yang berisi kata kerja. Nah, kata kerjanya di sini itu bisa kata kerja transitif atau kata kerja intransitif. Ya, kata kerja transitif contohnya yomimas. Ya, kata kerja yang merupakan aktivitas. Kalau intransitif itu kata kerja yang hanya menunjukkan keadaan. Contoh seperti amega furu gitu. Kemudian kalau untuk keiyoshi, ya keiyosibung itu dibagi ke dalam dua, yaitu ada ikeyoshi dan nakeyoshi. Jadi kalimat yang mengandung ikeyoshi contohnya kono ramen ga oishi. Kalau nakeyoshi itu contohnya watashi wa doubutsu ga suki desu gitu. Kemudian ada meisibung, itu kalimat yang hanya berisi mungkin kata kerja, nomina gitu atau kata benda. Contohnya misalkan kyou wa yasumi da. Itu merupakan kalimat yang terdiri dari nomina gitu, atau kyou wa hare da gitu ya. Kemudian ada jenis kalimat satu lagi ada jutsu gobung itu berdasarkan pada jumlah klausanya, ada tambung dan fukubung. Tambung itu merupakan kalimat yang hanya berisi satu informasi, seperti contohnya Yamaguchi-san wa kaisain desu. Jadi saudara Yamaguchi adalah pegawai gitu atau karyawan swasta. Nah, itu merupakan contoh dari tambung. Untuk fukubung sendiri yaitu contohnya seperti kaze o hite kaisa o yasunda. Nah, kaze o hite di situ merupakan anak kalimat atau klausa tambahan, dan kaisa o yasunda itu merupakan induk kalimatnya atau klausa intinya gitu. Kemudian di sini ada jenis kalimat berdasarkan maknanya. Nah, ada ugoki nobung, kalimat aktivitas, dan jotaibung, kalimat keadaan. Ya, ugoki nobung itu merupakan sebuah kalimat yang berisi atau sebuah kalimat yang menunjukkan adanya aktivitas dalam kalimat tersebut. Contohnya seperti Chichi wa mai asa kohi o nondeiru atau kohi o nomu. Nah, nomimas di situ adalah salah satu kata kerja dosi yang merupakan transitif atau kata kerja yang menunjukkan aktivitas atau ya aktivitas gitu ya. Maka termasuknya ke dalam ugoki nobung. Nah, untuk jotaibung sendiri kalimat biasanya kalimatnya merupakan keadaan. Contohnya boleh merupakan boleh terdiri dari kata kerja pasif ataupun kata sifat. Contohnya yang menggunakan kata kerja pasif itu seperti misalkan heya no naka ni pasokon ga aru. Nah, arunya di sini merupakan kata kerja yaitu pasif atau kata kerja yang menunjukkan keadaan saja. Maka termasuknya kalimat tersebut ke dalam jotaibung. Kemudian kalau untuk kata kerja, untuk kata sifatnya contohnya misalkan kino wa samukatta desu.
samu kata di situ bisa menunjukkan situasi atau keadaan, itu yang diartikan dingin gitu. Seperti itu. Kemudian ada jenis kalimat berdasarkan fungsinya. Di sini ada hataraki kakenobu. Hataraki kakenobu. Kemudian hataraki kakenobu itu misalkan kalimat yang berisi perintah gitu, atau kalimat yang digunakan untuk menunjukkan bahwa kita ingin seseorang melakukan sesuatu untuk kita. Jadi contohnya misalkan chanto benkyou shinasai. Jadi chanto benkyou shinasai diartikan belajarlah dengan rajin atau belajarlah dengan teratur. Itu kita menginginkan seseorang untuk belajar gitu. Atau misalkan kochi ni kite kudasai, ya, tolong datang ke sini. Itu juga termasuk hataraki kakenobu. Untuk isi atau gambo, misalkan itu bisa merupakan isi itu diartikan maksud, gambo itu harapan gitu. Jadi contohnya misalkan kore kara gambarimashou gitu ya. Misal mulai sekarang saya akan bersemangat gitu ya. Atau bisa juga contohnya misalkan bentuk tai, atau contohnya watashi wa Starbucks no kohi o nonde mitai. Misalkan itu juga termasuk ke dalam gambo atau harapan. Jadi saya ingin minum kopi dari Starbucks misalkan. Kemudian ada nobetate nobung. Kalau nobetate nobung itu biasanya berisi kalimat deklaratif gitu ya, atau kalimat yang menyatakan informasi. Misalkan contohnya yuki ga futte iru gitu. Atau misalkan kino Yamada-san ga daigaku ni kita. Misalnya contohnya kayak gitu juga merupakan nobetate nobung. Untuk toi kake nobung itu biasanya berupa kalimat yang berisi pertanyaan ya, seperti ada tambahan deska ya atau ka gitu ya di akhir des, atau misalkan kashira atau kana gitu. Itu merupakan toi kake nobung. Contohnya ada anata wa nihonjin desu ka, atau misalkan ashita wa ame ga furu kana, ashita wa ame ga furu kashira. Nah, itu juga termasuk toi kake nobung. Selanjutnya ada rangkuman materi yang disampaikan oleh kelompok 3, yaitu kelompok saya sendiri. Yang di kelompok 3 ini ada materi tentang kala, kemudian kala, aspek, dan juga modalitas. Nah, kita bahas dari kala dulu, yang dalam bahasa Jepang itu disebutnya jisei. Jadi kala itu adalah kategori gramatikal yang menyatakan waktu terjadinya suatu peristiwa atau berlangsungnya suatu aktivitas yang bertitik tolak pada waktu saat kalimat tersebut diucapkan. Nah, jadi dalam kala itu dibagi ke dalam 3, yaitu ada kako, genzai, dan mirai. Atau kalau dalam bahasa Indonesia ada kala lampau, kala kini, dan kala akan gitu. Nah, kala lampau itu contohnya misalkan ikimashita. Kemudian kala sekarang itu itteimasu ya, jadi bentuk teiru ya, atau bentuk ya misalkan itteiru gitu ya, atau itteimasu bentuk teimasu, dan kala akannya itu ikimasu gitu. Atau misalkan terebi o mimashita, itu kako ya, termasuknya kala lampau. Dan terebi o miteimasu termasuk ke dalam genzai, kala kini gitu ya, sedang terjadi. Dan terebi o miru atau terebi o mimasu merupakan kala akan, seperti itu, atau kala yang belum terjadi. Kemudian ada juga yang chojisei, jadi kalimat yang tidak berkala. Contohnya seperti Fuji-san ga aru. Fuji-san ga aru. Aru di sini merupakan tidak berkala. Karena kenapa? Karena Fuji-san itu memang sudah dari sananya gitu, sudah dari dulu ada, maka itu tidak terikat dengan waktu gitu. Kemudian kani wa yoko ni yoko ni aruku misalkan. Nah, itu kan memang sudah dari kodratnya, kepiting itu jalan ke samping, maka itu termasuk kalimat tidak berkala. Kemudian yang kedua ada aspek, atau dalam bahasa Jepang itu disebutnya so ya. Bahasa Jepang itu aspek itu adalah so. Di sini ada pengertian aspek, itu merupakan kategori gramatikal dalam verba yang menyatakan kondisi suatu perbuatan atau kejadian apakah baru dimulai, sedang berlangsung, atau sudah selesai atau berulang-ulang. Jadi untuk waktu. Jadi aspek ini lebih ke memberikan keterangan spesifik mengenai waktu dilaksanakannya sebuah aktivitas atau keadaan.
Kemudian di sini ada contohnya. Aspek itu terbagi ke dalam aspek yang menggunakan bentuk te, seperti ada teiru, teiku, tekuru, teoku, dan teshimau. Atau aspek yang tidak menggunakan bentuk te, seperti nani nani hajimaru. Jadi biasanya kata kerja mas yang dicoret ditambah hajimaru, dasu atau suzukeru, dan lain-lain. Untuk aspek yang menggunakan bentuk te ini banyak mengandung makna, seperti menyatakan sesuatu dari ketidakadaan menjadi ada, sesuatu yang mendekat atau menjauh, dan lain sebagainya. Contohnya misalkan dari teiku ya, misalkan nanti yukana byoki ga waruku natte iku, misalkan byoki ga waruku natte iku. Jadi sakitnya semakin bertambah berat. Nah, di situ kenapa menggunakan iku? Maksudnya adalah kesehatannya itu semakin dibawa pergi atau semakin hilang gitu. Kemudian kalau tekuru, misalkan contohnya onaka ga tsuite kuru. Onaka ga tsuite kuru itu artinya semakin lapar gitu. Jadi laparnya yang tadinya tidak lapar, perutnya menjadi lapar. Jadi seolah-olah lapar itu datang gitu. Nah, itu contohnya. Atau teoku, misalkan terlebih dahulu ya. Tokyo iku mae ni chiketo katte oku. Nah, teoku di sini menunjukkan aspek ya. Artinya terlebih dahulu. Atau teshimau itu juga menunjukkan aspek yang sesuatu keadaan yang telah selesai dilaksanakan, seperti contohnya gohang tabete shimaimashita atau gohang tabete shimatta. Ya, seperti itu. Hai, kemudian di sini ada juga teiru, juga menunjukkan sesuatu yang sedang berlangsung atau sesuatu yang berulang-ulang ya, atau sebuah rutinitas juga bisa. Contohnya mainichi nagashi ga kite iru. Selanjutnya ada materi yang disampaikan oleh kelompok 3, yaitu mengenai kala, aspek, dan modalitas. Nah, kala itu merupakan kategori gramatikal yang menyatakan waktu terjadinya suatu peristiwa atau berlangsungnya suatu aktivitas yang bertitik tolak pada waktu saat kalimat tersebut diucapkan. Kala sendiri dalam bahasa Jepang dibagi ke dalam 3, yaitu ada kako, genzai, dan mirai. Kalau dalam bahasa Indonesia ada kala lampau, kala kini, dan kala akan gitu ya. Nah, jadi contohnya kala lampau, contohnya terebi o mimashita. Jadi telah menonton TV. Kalau itu termasuk kako, berarti kala lampau ya. Kalau misalkan genzai, itu contohnya terebi o mite iru. Jadi sedang menonton televisi. Kemudian kala akan atau mirai, itu contohnya terebi o mimasu atau terebi o miru. Nah, itu merupakan kala akan. Nah, kemudian juga ada chojise. Ya, chojise itu artinya tidak berkala. Jadi sebuah kalimat yang termasuk dalam contoh chojise adalah Fujisan ga aru. Ya, Fujisan ga aru itu merupakan kalimat tidak berkala karena di situ keberadaan Fujisan itu memang sudah dari hukum alamnya gitu, sudah dari dulunya ada. Maka tidak terikat oleh waktu. Kemudian ada kaniwa yokoni aruku, juga sama ya, kepiting berjalan ke pinggir, itu merupakan chojise atau tidak berkala. Selanjutnya ada aspek, yaitu aspek merupakan kategori gramatikal dalam verba yang menyatakan kondisi suatu perbuatan ya, atau kejadian apakah baru dimulai, sedang berlangsung, atau sudah selesai atau berulang-ulang. Nah, aspek sendiri dibagi ke dalam 2, yaitu aspek yang menggunakan bentuk T dan aspek yang tidak menggunakan bentuk T. Contoh aspek yang menggunakan bentuk T itu adalah nani teiru. Itu bisa teiru di sini berarti menyatakan sesuatu yang berulang-ulang ya. Seperti contohnya mainichi nagashi ga kite iru. Setiap hari pengemis datang misalkan ya. Setiap hari pengemis datang. Nah, itu kite iru, bentuk teiru di sini menunjukkan pengulangan gitu atau sesuatu yang berulang-ulang. Kemudian teiku ya bisa menunjukkan sesuatu yang perubahan ya, jadi menjauh gitu. Contohnya byoki ga waruku natte iku. Nah, di situ artinya sakitnya sakit semakin berat. Nah, kenapa menggunakan iku di situ? Nah, seolah-olah artinya itu adalah sakitnya atau sehatnya itu semakin menjauh, semakin hilang gitu. Jadi sehatnya semakin pergi gitu. Maka pakai teiku. Kemudian ada tekuru, contohnya itu juga menunjukkan perubahan ya, yang mendekat. Contohnya misalkan onaka ga tsuite kuru. Ya, jadi perut saya lapar gitu. Nah, jadi kan tadinya tidak lapar menjadi lapar, itu seolah-olah laparnya itu mendekat, maka menggunakan kuru. Kemudian juga ada teoku yang diartikan terlebih dahulu, seperti contohnya gohang taberu mae ni teo arate oku.
te o arate okimasu. Dan di situ merupakan aspek juga yang menunjukkan sebelum atau terlebih dahulu gitu. Mohon maaf ya. Kemudian selanjutnya juga ada tesimau. Tesimau itu menunjukkan suatu aktivitas yang telah selesai dilaksanakan hingga akhir. Contohnya gohan ga tabete shimaimashita, gohan tabete shimatta. Itu menunjukkan bahwa nasinya sudah selesai dimakan semua gitu. Selanjutnya ada aspek yang tidak menggunakan bentuk te, ya seperti nani hajimaru. Kalau tidak menggunakan bentuk te, biasanya kata kerjanya itu masnya dicoret. Jadi contohnya ame ga furi hajimaru gitu. Ya, itu apa? Hujan mulai turun, atau arukidasu, mulai berlari, atau benkyou shi tsuzukeru, meneruskan belajar gitu. Kemudian ada modalitas, ya modalitas itu merupakan kategori gramatikal yang digunakan pembicara dalam menyatakan suatu sikap terhadap sesuatu kepada lawan bicaranya. Seperti dengan menginformasikan, menyuruh, melarang, meminta, dan sebagainya dalam kegiatan berkomunikasi. Modalitas sendiri ini juga dibagi ke dalam beberapa bagian. Ya, yang pertama ada kakugeng, ya kakugeng. Nah, kakugeng sendiri itu contohnya misalkan kakugeng itu merupakan modalitas yang menyatakan sesuatu yang dianggap pasti, ya, atau keyakinan. Contohnya ningen wa shinu mono da. Nah, da-nya di sini menunjukkan keyakinan gitu ya, bahwa manusia ya pasti mati gitu ya. Kemudian ada juga di sini meirei atau perintah, ya. Contohnya misalkan ike hashire gitu ya. Jadi meirei ike ya. Kemudian ada kinshikyoka, itu merupakan modalitas untuk menyatakan larangan atau izin ya. Contohnya seperti kono kusuri o nomuna, misalkan jangan meminum obat ini gitu ya. Atau misalkan ashita konakute mo kamawanai, atau ashita konakute mo ii desu. Jadi izin ya, memberikan izin, besok tidak perlu datang. Kemudian ada irai. Irai itu biasanya permohonan ya. Contohnya misalkan ada bentuk kudasai di situ ya. Seperti mado shimete kudasai. Jadi kita menginginkan orang lain melakukan sesuatu gitu ya. Jadi kita berharap tolong tutup jendelanya, seperti itu. Dan toi, nah di sini ada toi, itu merupakan modalitas yang digunakan untuk menyatakan keharusan ya, atau saran kepada seseorang. Contohnya misalkan hayaku ya kekkon shita houga ii desu. Nani nani ta houga ii menunjukkan toi ya, atau sebuah modalitas keharusan, saran, maaf. Kemudian selanjutnya ada isi moshide. Kalau isi moshide itu, isi moshide kanyu ya, itu merupakan modalitas yang digunakan untuk menyatakan maksud melakukan sesuatu atau menawarkan sesuatu juga bisa, dan mengajak sesuatu kepada orang lain juga bisa. Contohnya untuk maksud ya, watashi wa nihon ikut tsumorida ya, tsumorida di situ menunjukkan maksud. Kemudian ada takushi o yobimashou ka, bentuk mashou ka di situ juga menunjukkan tawaran ya kepada orang lain. Dan ikimasen ka, misalkan ya issho ni ikimasen ka. Nah, masen ka di situ menunjukkan ajakan. Kemudian ada gambo yang merupakan modalitas ya untuk menyatakan keinginan ya, baik berupa perbuatan yang ingin dilakukan sendiri maupun menginginkan orang lain melakukan sesuatu juga bisa ya. Contoh misalkan watashi wa kohi o nomitai. Nah, bentuk tai di situ merupakan gambo ya, modalitas gambo gitu. Kemudian ada gaigeng, yaitu modalitas yang digunakan untuk menunjukkan dugaan atau suatu kemungkinan terhadap sesuatu hal. Contohnya seperti tabung ya, tabung nidasang mo kuru daro. Nah, tabung dengan daro di sini itu termasuk ke dalam modalitas yang menunjukkan gaigeng gitu ya, atau menunjukkan dugaan. Kemudian ada setsume, yaitu modalitas yang digunakan untuk menyatakan suatu alasan ketika menjelaskan sesuatu hal. Ya, contohnya di sini ada ondo ga 36 do ya. Atau maaf kion wa ya 36 do desu ya. 36 do desu. Atsui mono da atau atsui wake da, mohon maaf ya, atsui wake da gitu. Jadi artinya atsui wake da di situ menunjukkan setsume gitu ya. Hai. Jadi menunjukkan suatu alasan. Jadi
Oh iya, apa artinya itu Kyong ya, atau udaranya itu ya, atau suhunya itu mencapai 36 derajat. Atsui wa kida itu diartikan pantas saja panas gitu. Kemudian ada tadi ya, terakhir itu ada hikyo. Hikyo itu adalah modalitas yang digunakan untuk menyatakan perumpamaan antara dua hal atau lebih yang memiliki kesamaan ya dalam sesuatu karakternya. Contohnya seperti marude ya, atau seperti yoda ya, atau mitaida. Contohnya misalkan anoko wa nihonjin mitai da ne gitu ya. Orang itu seperti ya, atau seperti orang Jepang ya gitu. Di perumpamaan orang Jepang mungkin karena kulitnya putih gitu ya. Contohnya seperti itu. Hai, itu untuk pembahasan kelompok 3. Selanjutnya untuk materi yang disampaikan oleh teman-teman dari kelompok 4, yang pertama itu judulnya adalah analisis IC ya. Jadi dalam analisis IC itu terdapat makna ganda, contohnya seperti taro wa ya, jiro ni jibun no hea de benkyou sareta. Nah, pada kalimat tersebut jibun no hea itu memiliki makna ganda. Jadi bisa diartikan taro ya menyuruh Jiro, atau ya menyuruh Jiro belajar di kamarnya atau di kamarnya sendiri. Nah, kamarnya sendiri itu bisa merujuk kepada Taro maupun Jiro. Kemudian yang kedua ada pendekatan formalis dan fungsionalis ya. Di sini sebenarnya untuk pendekatan formalis dan fungsionalis ada tabelnya ya, seperti ada bahasa sebagai sasaran analisisnya pada kompetensi berbahasa ya, atau Gengo no Ryoku itu termasuk ke dalam pendekatan formalis. Nah, untuk pendekatan fungsionalis itu adalah bahasa merupakan sasaran analisisnya pada performansi berbahasa Gengo Unyoku ya, atau Gengo Unyo. Nah, ini ada juga untuk pendekatan formalis itu ya, bahasa dianggap sebagai fenomena psikologis manusia ya. Seperti ada modalitas yang menunjukkan keinginan atau menyuruh. Kemudian ada bahasa dianggap sebagai fenomena sosial ya. Jadi makna di luar bahasa, konteks, intonasi, dialek dan lain-lain gitu. Kemudian selanjutnya ada klausa relatif. Nah, untuk klausa relatif juga tidak kalah penting, yaitu klausa relatif merupakan suatu nomina yang diterangkan dengan kata sifat atau kata kerja. Contohnya di sini pada kalimat kyonen, Nihon de katta pasokon ga mou kowareta. Nah, kyonen Nihon de katta itu merupakan merupakan menerangkan ya. Nah, kemudian pasokong itu ya merupakan diterangkannya. Nah, di situ ini termasuk kalimat kalimat ini termasuk ke dalam klausa relatif ya. Kemudian ada catatan untuk fungsi. Jika kita berbicara fungsi ya, kata sensei itu berarti ada subjek, predikat, objek dan keterangan. Tapi ketika kita berbicara kategori itu ada nomina, adjektiva, verba dan adverbia. Nah, kalau untuk berbicara peran atau kasus, nah itu merupakan penanda peran atau glossary. Nah, di sini akan dibahas juga untuk peran atau penanda kasus ya, itu diantaranya ada agentif atau agentif ya, biasanya ditandai dengan a. Kalau dalam bahasa Jepang biasanya ditandai juga dengan partikel wa gitu ya. Kemudian selanjutnya ada pengalaman atau experiencer ya. Pengalam gitu ya, sebagai pengalam ya. Di sini ya contohnya kalau dalam bahasa Jepang itu biasanya digunakan dengan partikel ni kalau tidak salah ya. Kemudian pelakunya biasanya ga ya, itu untuk pengalam. Kemudian untuk instrumental atau alat, di sini ditunjukkan dengan i kalau dalam bahasa Jepang. Ya, biasanya ditunjukkan dengan partikel d. Nah, kemudian ada benefaktif ya, objektif ya, sumber, sasaran ya, lokatif, komitatif, time ya, faktitif ya, itu masih banyak lagi. Untuk benefaktif itu ditunjukkan biasanya dalam bahasa Jepang dengan partikel ga atau wa. Objektif itu biasanya dalam bahasa Jepang ditunjukkan dengan partikel o ya. Kemudian sumber ya atau source itu biasanya ditunjukkan dengan partikel ni ya. Sasaran juga ditunjukkan dengan partikel ni atau e. Dan lokatif biasanya ditunjukkan dengan partikel d. Komitatif ditunjukkan dengan partikel to ya, dan time biasanya ditunjukkan dengan partikel ni, dan faktitif ditunjukkan dengan partikel o.
Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang disampaikan oleh teman-teman dari kelompok 5, yaitu mengenai semantik bahasa Jepang. Jadi semantik itu dalam bahasa Jepang disebut juga imirong, yang merupakan salah satu cabang linguistik yang mengkaji tentang makna, ya. Nah, di sini ada berbagai jenis makna dan penyebab terjadinya. Yang pertama ada makna leksikal atau jisoteki imi atau goiteki imi, dan makna gramatikal atau bumpeteki imi. Kalau makna leksikal itu ya diartikan makna sebenarnya yang tercantum dalam kamus gitu ya. Kalau makna gramatikal itu makna yang tergantung ke dalam perubahan gramatikalnya atau pola bumponya ya. Contohnya seperti di sini ada isogasi. Kata isogasi ya, di sini terdapat isogasi yang merupakan gokang dan i yang merupakan gobi. Nah, i di sini dia bisa mengalami perubahan ya, bisa menjadi kunai atau kata gitu. Maka maknanya pun akan berubah. Contohnya juga ada taberu. Tabe merupakan gokang dan ru merupakan gobi juga ya. Jadi ru di sini bisa mengalami perubahan seperti ke bentuk nai gitu ya, bentuk ta ya. Kemudian ada juga makna denotatif ya, meijiteki imi, dan makna konotatif. Nah, untuk makna denotatif sendiri itu diartikan makna yang berkaitan dengan dunia luar bahasa, seperti suatu objek atau gagasan dan bisa dijelaskan dengan analisis komponen makna. Sedangkan makna konotatif itu makna yang ditimbulkan karena perasaan atau pikiran pembicara dan lawan bicaranya. Kemudian ada makna dasar atau kihongi dan makna perluasan atau tenggi. Nah, makna dasar itu adalah makna asli yang dimiliki oleh suatu kata ya, sama mirip dengan makna leksikal. Nah, sedangkan untuk makna perluasan itu terbagi ke dalam beberapa contoh, beberapa bagian ya. Di sini ada dari yang konkret ke abstrak ya. Dari yang konkret ke abstrak, contohnya ada kalimat atamagai. Jadi kata atama yang diartikan kepala maknanya akan menjadi abstrak ketika dia bertemu dengan kata sifat i. Nah, dan artinya pun maknanya pun berubah. Atamagai bukan kepalanya bagus, tapi menjadi maknanya itu pandai gitu. Kemudian ada dari ruang ke waktu. Contohnya ada sangnen mae. Mae sendiri itu merupakan kata kerja, kata benda atau nomina yang diartikan depan, jadi berhubungan dengan ruang. Akan tetapi ketika bertemu dengan waktu di sini seperti sangnen, nah itu maka dia menjadi waktu ya, atau kata yang angka seperti sangnen gitu, maka menjadi waktu. Jadi sangnen mae itu 3 tahun yang lalu. Kemudian ada perubahan penggunaan indera seperti dari amai yang diartikan manis ketika digabung dengan nomina ko. Amai ko bukan diartikan anak yang rasanya manis, tapi anak yang manja gitu. Kemudian dari yang khusus ke umum, contohnya kimono ya. Hai, kimono itu biasanya kan baju khas Jepang gitu, tetapi dia maknanya secara umum bisa berbagai persepsi seperti kimono untuk handuk dan lain sebagainya. Kemudian dari yang khusus ke spesial seperti hanami. Jadi hana sendiri itu maknanya umum, tadinya artinya bunga. Tetapi ketika bergabung dengan kanji miru, kanji mi hanami, itu maka orang sudah spesifik gitu ya, sudah spesial. Oh, merujuk itu kepada sakura gitu, melihat bunga sakura. Kemudian ada tamago taberu juga sama. Tamago sendiri itu artinya secara umum adalah telur. Tapi ketika ditambah kata kerja taberu, maka orang berpikirnya adalah ayam gitu, jadi telur ayam. Kemudian ada perubahan nilai ke arah positif seperti penggunaan boku. Di zaman dulu itu digunakan mungkin kurang bagus ya untuk boku, kata kerja boku. Nah, kemudian ada perubahan nilai ke arah negatif seperti kisama. Dulu kisama justru malah sopan, tetapi sekarang itu cenderung kurang bagus maknanya ya. Selanjutnya adalah rangkuman terakhir dari materi yang disampaikan oleh teman-teman kelompok 6, yaitu mengenai kajian tentang kosakata. Untuk kajian tentang kosakata, yang pertama ada kajian tentang makna atau arti. Ya, seperti contohnya ada kata oishi yang diartikan enak dalam bahasa Indonesia, akan tetapi tidak bisa digunakan dalam kalimat tidak enak badan. Jadi tidak bisa menjadi karadaga oishi kunai ya, tidak bisa. Nah, kemudian yang kedua ada kajian tentang huruf, yaitu terdiri dari kanji dan kana ya. Contohnya seperti kanji hakaru. Itu kanji hakaru terdapat beberapa bentuk ya, terdapat bentuk jenis kanji hakaru. Nah, seperti ada kodomo no shinchou hakaru ya. Kemudian ada mokute kichi made no jikan o hakaru. Nah, itu
untuk kanji hakaru sendiri berbeda-beda, akan tetapi pelafalannya sama, maka itu bisa dikaji lebih mendalam lagi. Kemudian ada pelafalan ya, kajian tentang pelafalan hatsuong dan tanda aksen seperti ame dan ame ya. Jadi hujan dan permen itu sama-sama ame, akan tetapi bisa dikaji mengenai pelafalan atau hatsuongnya. Kemudian di sini ada jenis kata atau hinsi bunrui seperti byoki na hito dan byoki no hito ya. Jadi di sini byoki itu termasuk ke dalam jenis kata kata benda, maka tidak bisa menggunakan na hito ya, tidak bisa menggunakan byoki na hito gitu, tidak bisa, tetapi menjadi byoki no hito betulnya. Kemudian ada perubahan bentuk atau katsuyo ya, yaitu ada lampau, sedang atau akan, ini berhubungan dengan kala atau aspek. Kemudian ada pola kalimat atau informasi tata bahasa seperti kotaeru itu salah dan harusnya menjadi ni kotaeru ya. Jadi seperti penggunaan partikel dan lain-lain ya. Kemudian ada asta itu ya, asu dan mionichi. Jadi asta itu bentuk yang halus ya, asu lebih halus lagi dan mionichi itu lebih halus lagi. Kemudian ada contoh penggunaan seperti penggunaan hikosuru ya. Kata kerja hikosuru itu yang diartikan pindah tidak bisa digunakan selain pindah rumah. Jadi kalau pindah tempat itu idosuru. Nah, dan pindah-pindah sekolah juga tidak bisa menggunakan hikosuru. Kemudian ada analisis tentang metode kajian tentang kosakata ya. Metode kajian kosakata itu yang pertama ada analisis komponen makna atau seibumbung seiki. Ini mirip dengan analisis IC kalau dalam unsur-unsur kalimat. Kalau ini kata, misalkan contohnya dalam kata cici gitu ya, itu terdapat otoko dengan danse gitu ya, ahito dengan danse, mohon maaf ya, kayak gitulah. Kemudian ada analisis imitokucho dalam igiso ya, jadi makna khusus terhadap satu kata yang disepakati oleh masyarakat, seperti ya kalau dalam bahasa Indonesia itu ada buaya, playboy, atau meringkik, itu yang dikhususkan untuk kuda gitu ya. Hai. Kemudian ada hubungan antar makna go to go no imi kankei ya, ada ruigi kankei ya. Jadi untuk hubungan antar makna ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada ruigi kankei, itu hubungan kesinoniman. Seperti artinya noboru dengan agaru sama-sama berarti atau menunjukkan perubahan posisi dari bawah ke atas ya, atau berpindah dari bawah ke atas, akan tetapi ya kanjinya berbeda. Nah, ini bisa juga diteliti ya, dijadikan metode kajian ya, dijadikan bahan kajian. Kemudian ada hanggi kankei atau antonim seperti dalam kata noboru dengan kudaru. Kalau noboru itu dari atas ke bawah dan kudaru dari bawah ke atas gitu ya. Jadi bisa dicari tahu tentang antonim dari sebuah kata tersebut. Kemudian ada joge kankei, itu hubungan hiponimi dan hipernimi. Contohnya seperti dobutsu itu hipernimi ya, termasuknya, dan inu itu hiponimi. Maka kalimat yang tepat adalah inu to iyu dobutsu ya. Jadi inu dulu, hiponimi dulu, baru toyu, baru hipernimi gitu ya, dobutsu. Nah, tidak boleh menjadi dobutsu toyu inu. Nah, kemudian ada juga jitsure ya. Jitsure itu biasanya penelitian yang datanya dapat kita ambil dari data yang sudah ada, dan kelebihannya bisa lebih akurat. Kalau sakure itu datanya lebih terbatas, akan tetapi mungkin bisa kita mengeluarkan atau menciptakan terobosan atau penelitian baru gitu. Hanya itu ya, lebih terbatas untuk dari segi datanya ya. Mungkin sekian rangkuman materi mengenai sintaksis dan semantik yang telah saya pelajari di semester awal, semester 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.